Teman-teman, perkenalkan nama saya Desirani Jahbrob dengan NIM 230114013. Saya mahasiswa PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemecahan masalah dalam matematika. Nah, ada 3 strategi, yaitu yang pertama strategi quiz and test, strategi draw a picture, dan strategi use a variable. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu strategi quiz and test. Nah, strategi quiz and test atau tebak dan uji ini adalah metode pemecahan masalah yang melibatkan langkah-langkah untuk membuat tebakan atau hipotesis tentang solusi suatu masalah. Nah, kemudian kita menguji tebakan tersebut untuk menentukan apakah tebakan ini benar atau tidak. Nah, strategi ini sering digunakan dalam situasi di mana solusi tidak langsung terlihat atau ketika ada banyak kemungkinan yang harus dipertimbangkan. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari strategi quiz and test ini. Nah, di sini ada soalnya, yaitu tempatkanlah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada lingkaran yang ada pada gambar 1.2 sehingga jumlah ketiga angka tersebut terdapat pada sisi segitiga adalah 12. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah ini dengan 3 cara. Untuk mengilustrasikan ketiga pendekatan yang berbeda untuk strategi tebak dan uji ini. Nah, seperti namanya, untuk menggunakan strategi tebak dan uji, kita akan menebak sebuah solusi dan menguji apakah tebakan kita ini benar atau tidak. Nah, jika tebakan kita salah, kita akan mengulang kembali atau memperbaiki tebakan kita dan mengujinya lagi. Nah, proses ini akan terus berulang-ulang dilakukan sampai mendapatkan solusi yang benar. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengerjaan masalah tersebut. Yaitu yang pertama, pahami masalahnya. Nah, masalahnya ini kan setiap angka harus digunakan tepat 1 kali ketika menyusun angka-angka dalam segitiga. Nah, jumlah segitiga angka di setiap sisi harus berjumlah 12. Nah, kita pertama menggunakan pendekatan tebak and test acak. Yaitu langkah kedua menyusun rencana. Nah, sobek 6 lembar kertas dan tandai 1-6 pada kertas tersebut, lalu cobalah berbagi kombinasi sampai ada hasil yang berhasil. Langkah ketiga yaitu melakukan rencana. Nah, di sini kita menyusun potongan-potongan kertas tersebut dalam bentuk segitiga sama sisi dan periksa jumlahnya. Terus susun ulang hingga 3 jumlah 12 tersebut ditemukan. Yang langkah kedua, kita menggunakan pendekatan tebak and uji sistematis. Nah, di sini langkah kedua yaitu rancanglah sebuah rencana. Nah, daripada memindahkan angka secara acak, kita mulai dengan menempatkan angka kecil yaitu 1, 2, 3 di sudut-sudut segitiga tersebut. Nah, jika tidak berhasil, maka kita akan coba untuk tingkatkan angka menjadi 1, 2, dan 4 dan seterusnya. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, ini dengan 1, 2, 3 di sudut jumlah sisinya terlalu kecil. Nah, dengan demikian pula dengan 1, 2, 4 dan 1, 2, 5 dan 1, 2, 6 hasil penjumlahannya masih terlalu kecil. Selanjutnya coba kita pakai 2, 3, 4 lalu 2, 3, 5 dan seterusnya hingga solusi dari permasalahan ini dapat kita temukan. Nah, bisa juga kita mulai dengan 4, 5, 6 di sudut-sudutnya, lalu coba 3, 4, 5 dan seterusnya sampai kita menemukan soal yang solusi yang benar-benar baik. Adapun pendekatan atau langkah ketiga yaitu menebak dan menguji secara inferensial. Nah, di sini kita akan memulai dengan mengasumsikan bahwa 1 harus berada di sudut dan menjelajahi konsekuensinya. Lalu, jika 1 tersebut kita letakkan di pojok, kita harus menemukan 2 pasangan dari 5 angka yang tersisa yang jumlahnya 11 tersebut yang sudah ada pada gambar 1.3. Nah, namun dari 2, 3, 4, 5, dan 6 hanya 6, 5, 1,
5, dan 11. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa 1 tidak mungkin berada di pojok. Nah, jika 2 berada di pojok, maka harus ada tersisa 2 pasangan yang berjumlah 10 yang terdapat pada gambar 1.4 tersebut. Nah, tetapi hanya ada 6, 4, dan juga 10. Oleh karena itu, 2 tidak mungkin berada di sudut. Terakhir, anggaplah bahwa 3 itu berada di sudut. Maka kita harus memenuhi gambar 1.5. Namun, hanya 5, 4, 9 dari angka-angka yang tersisa. Dengan demikian, jika ada solusi 4, 5, dan 6 harus berada di sudut-sudut seperti gambar 1 dan 1.6 tersebut. Nah, dengan demikian kita dapat menempatkan 1 antara 5 dan 6, 2 antara 4 dan 6, dan 3 antara 4 dan juga 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melihat kembali apakah jawaban kita itu benar-benar valid atau tidak. Nah, di sini kita harus perhatikan bagaimana kita telah menyelesaikan masalah itu dengan 3 cara yang berbeda menggunakan tebak and test, tebak and uji acak, tebak and test. Nah, tebak dan uji acak ini sering digunakan untuk memulai, tetapi mudah untuk kehilangan jejak dari berbagai uji coba. Nah, tebak dan uji sistematis ini lebih baik karena mengembangkan skema untuk memastikan bahwa apa yang telah kita uji ini semua kemungkinan. Dan secara umum, tebak dan uji inferensial dan tes ini lebih unggul dari kedua metode sebelumnya, karena biasanya pendekatan ini bisa menghemat waktu dan memberikan lebih banyak informasi mengenai solusi yang sudah diterapkan tadi. Berikutnya yaitu strategi draw a picture. Nah, strategi draw a picture atau membuat gambar ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah matematika dengan cara menggambar atau membuat visualisasi dari situasi yang diberikan. Nah, strategi ini sangat efektif karena dapat membantu menggambarkan hubungan antara elemen dalam masalah sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Ini adalah contoh soal dari strategi tersebut, yaitu soalnya seringkali masalah melibatkan situasi fisik. Dalam situasi seperti ini, menggambarkan dapat membantu kita lebih memahami masalah sehingga kita dapat merumuskan rencana untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita melanjutkan untuk menyelesaikan masalah pizza berikut, lihat apakah kita dapat memvisualisasikan solusi tanpa melihat gambar apapun terlebih dahulu. Kemudian kerjakan soal solusi yang diberikan dengan menggunakan gambar untuk melihat seberapa besar manfaatnya. Nah, masalah di sini, dapatkah Anda memotong pizza menjadi 11 bagian dengan 4 potongan lurus? Nah, di sini kita akan mengerjakan menggunakan langkah-langkah, yaitu langkah pertama kita harus pahami dahulu masalah tersebut. Nah, apakah potongan-potongan tersebut harus memiliki ukuran dan bentuk yang sama? Langkah kedua yaitu menyusun rencana. Nah, di sini awal yang jelas adalah menggambar sebuah jika kita tidak mendapatkan 11, kita harus mencoba yang lain seperti gambar 1.8 ini. Nah, jika kita hanya mendapatkan 8 potongan dengan cara ini, maka langkah selanjutnya kita melaksanakan rencana seperti gambar 1.9 ini. Nah, yang keempat yaitu kita melihat kembali. Nah, apakah Anda khawatir tentang memotong potongan yang sama ketika Anda mulai
Nah, itu tuh normal, teman-teman. Nah, dalam konteks memotong pizza, fokus biasanya adalah mencoba memotong potongan-potongan yang sama daripada jumlah potongannya. Nah, seandainya pemotongan melingkar diperbolehkan, apakah penting pizza berbentuk lingkaran atau berapa banyak potongan yang bisa kita dapatkan dengan 5 potongan lurus dan potongan lurus. Strategi yang ketiga yaitu strategi use and variable. Nah, strategi use variable atau menggunakan variabel ini dalam pemecahan masalah melibatkan pengenalan simbol, biasanya berupa huruf seperti X, Y, dan juga Z. Nah, untuk merepresentasikan nilai yang tidak diketahui, strategi ini sangat berguna karena mempermudah dalam mengorganisasikan dan menyelesaikan masalah dengan lebih sistematis, terutama untuk soal-soal yang memiliki elemen yang belum diketahui. Nah, berikut adalah contoh soal dari strategi ini. Contohnya yaitu temukan jumlah 10, 100, dan juga 500 angka pertama. Nah, di sini langkah pengerjaannya yaitu yang pertama memahami masalah. Nah, karena bilangan Caca adalah 1, 2, 3, 4, maka jumlah dari 10 angka pertama yang dihitung adalah 1, 2, 3, 8, 9, 10. Demikian pula jumlah dari 100 angka hitungan pertama adalah 1, 2, 3, 9, 98, 99, dan juga 100. Nah, dan dari 500 bilangan Caca pertama adalah 1, 2, 3, 498, 499, dan juga 500. Nah, langkah kedua yaitu menyusun rencana. Nah, dari menyelesaikan ketiga masalah yang berbeda, strategi variabel ini dapat digunakan untuk menemukan metode utama untuk menghitung jumlah dalam ketiga situasi tersebut. Nah, dengan demikian jumlah dari N bilangan Caca adalah dinyatakan sebagai 1, 2, 3, N2, N1, dan jumlah angka ini dapat ditemukan dengan memperhatikan bahwa angka pertama 1 yang ditambahkan pada angka terakhir ini adalah N1 yang sama dengan N1, 2, dan N2, 3. Nah, penjumlahan semua pasangan angka tersebut dapat dilakukan dengan menjumlahkan semua angka 2 kali. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, di sini kita dapat menghitung, dapat menyelesaikan masalah itu dengan rumus seperti di atas ini. Nah, karena setiap angka ditambahkan 2 kali, jumlah yang diinginkan diperoleh dengan membagi N1 dengan 2 yang menghasilkan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah titik-titik tambah dalam kurung N kurang 2 tambah dalam kurung N kurang 1 ditambah N sama dengan N dikali dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, angka 10, 100, dan juga 500 sekarang dapat kita gantikan dengan variabel N untuk menemukan solusi yang kita inginkan. Nah, di sini kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam variabel N. Jadi, dapat kita lihat hasil penyelesaian masalah dari contoh soal tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memastikan kembali atau melihat kembali apakah hasil tersebut valid atau tidak. Nah, dalam tahap ini kita melihat menggunakan strategi use and variable. Kita memvalidasi solusi dengan mengganti nilai N yang digunakan ke dalam rumus dan memastikan hasilnya sesuai. Misalnya untuk N sama dengan 10, nah substitusinya ke dalam rumus menghasilkan S10 sama dengan 55 yang dapat diverifikasi dengan menjumlahkan bilangan 1 hingga 10 secara manual. Nah, langkah ini memastikan bahwa persamaan Sn sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 dan penggunaan variabel N telah diterapkan secara akurat. Evaluasi ini penting untuk meyakinkan bahwa solusi benar dan juga relevan. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.